Kenapa PT LIB yang hanya dijadikan tersangka? Padahal dia hanya operator. Yang menyuruh Ahmad Hadian Lukita sebagai Dirut LIB itu Iwan Bule sebagai Ketua Umum PSSI, dan kebetulan dulu teman dia, sahabat dia di Lemhanas. Jadi terlalu murah sekali hukuman yang sudah diumumkan oleh Kapolri. Tugasnya menjadi panitia pertandingan, bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, uangnya 100% masuk ke manajemen, yang dihukum justru Panpel. Yang menerima duit nggak dihukum, yang pemilik klub tidak dihukum. Itu nggak. Bravo Cocomeo Channel. Hari ini kita sudah mendengar bahwa hasil dari temuan tim gabungan independen pencari fakta di Kanjuruhan, sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka, di mana Kapolri sudah mengumumkan bahwa Dirut Liga Indonesia Baru Ahmad Hadian Lukita sebagai tersangka. Cocomeo Channel menanggapin hukuman yang diberikan oleh Kapolri, menurut saya itu sangat tragis, dan jika masih bisa diumumkan di dalam pencarian tim independen nanti, itu menurut Cocomeo Channel yang harus dijadikan tersangka adalah pemilik Arema FC. Panpel itu bagian dari lembaga perusahaan yang bernama Arema FC. Panpel yang sekarang dihukum dan juga sudah dijadikan tersangka, menurut Cocomeo Channel nggak fair play. Panpel itu cuma operator yang bisa menyampaikan bahwa aturan main statuta FIFA untuk pertandingan tuan rumah, bahwa tugas tuan rumah itu adalah berkoordinasi dengan pihak-pihak di luar family football, yaitu keamanan. Itu kan aturan bakunya dari manajemen pemilik Arema FC. Kalau uang yang masuk dari setiap pertandingan yang dikelola oleh Panpel, itu semuanya masuk ke manajemen. Semuanya 100% masuk ke manajemen. Kenapa? Karena Panpel itu ketuanya maupun security officernya semuanya karyawan. Semuanya karyawan Arema FC. Jadi kalau menurut Cocomeo Channel, sangat fatal kalau Kapolri menghukum hanya sebatas panitia pertandingan dan turunannya, termasuk polisi-polisi yang di bawahnya. Karena terkait sama ketika Kapolresta Malang itu sudah dicopot, harusnya Kapolda Jatim juga dicopot. Aturan mainnya seperti itu. Ketika Panpel itu juga jadi tersangka, harusnya manajemen pemiliknya yaitu Iwan Budianto juga harus ditangkap. Presiden Arema Juragan 99 itu harus jadi tersangka. Ini sangat fatal dan tidak akan menyelesaikan masalah jika hanya sebatas orang-orang yang ecek-ecek, yang semuanya adalah suruhan bos-bos mereka masing-masing, yang memberi aturan baku bahwa setiap pertandingan Liga 1, siapapun yang jadi tuan rumah, itu Panpel itu mendapat semua aturan
dari pemilik klub. Sekarang ini pemilik klub seolah-olah disembunyikan. Rata-rata orang yang menyelidiki tidak pernah paham bahwa panitia pertandingan Arema FC itu adalah karyawan yang disuruh oleh manajemen. Tim gabungan independen ini juga harus memberi laporan bahwa pemilik Arema ini ibarat supir truk. Pemilik Arema itu nggak bisa mengendarai truk, nggak pernah tahu dan nggak pernah paham mesin truk itu seperti apa. Arema itu aslinya bukan milik mereka. Jadi pemilik Arema itu waktu membangun Arema itu, Arema Malang ya, itu mereka ini nggak paham. Iwan Budianto itu nggak paham. Terus presidennya Juragan 99 itu juga nggak paham. Mereka cuma minjem. Menurut Cocomeyo Channel, jangan sampai ada peristiwa bahwa pemilik Arema tidak dijadikan tersangka, karena ini benar-benar menyakitkan seluruh pencinta sepak bola nasional yang paham tentang seluk-beluk bagaimana mengelola sepak bola. Kenapa PT LIB yang hanya dijadikan tersangka, padahal dia hanya operator yang menyuruh Ahmad Adian Lukita sebagai dirut LIB, itu Iwan Bule sebagai ketua umum PSSI, dan kebetulan dulu teman dia, sahabat dia di Lemhanas. Jadi terlalu murah sekali hukuman yang sudah diumumkan oleh Kapolri. Ketua umum PSSI harusnya juga ikut sebagai tersangka. Ahmad Handika Lukita itu benar-benar hanya sebatas operator. Dia tidak punya pengalaman apa-apa, tidak pernah bergelut di sepak bola, dan dia hanya disuruh oleh ketua umum PSSI karena bersahabat. Tiba-tiba yang dikorbankan sahabatnya sendiri. Panpel Arema FC itu karyawan. Kalau dia tidak disuruh oleh pemilik, nggak mungkin dia akan bekerja di situ. Tugasnya menjadi panitia pertandingan, bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, uangnya 100% masuk ke manajemen, yang dihukum justru Panpel. Yang menerima duit nggak dihukum, yang pemilik klub tidak dihukum. Itu nggak masuk nalar bagi Cocomeyo Channel yang selama ini mengikuti dunia sepak bola sampai sekecil-kecilnya di sepak bola nasional. Jadi Cocomeyo Channel berharap bahwa tugas tim gabungan independen pencari fakta jangan berhenti sampai keputusan Kapolri yang ditentukan malam ini tanggal 6 Oktober 2022. Mudah-mudahan Kapolri masih mendengar Cocomeyo Channel bahwa keputusan menginformasikan dirut PT LIB sebagai tersangka belum selesai. Masih ada langkah berikutnya yang harus diambil oleh Kapolri, terutama Cocomeyo Channel berharap tim gabungan independen benar-benar tidak terpengaruh oleh keputusan Kapolri yang diumumkan Kamis 6 Oktober 2022. Adios Cocomeyo Channel.